Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu adalah ibu susunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di rumah Abu Thalib di perkampungan Bani Hashim. Rumah inilah yang nantinya disebut rumah Muhammad bin Yusuf, saudaranya Hajjaj bin Yusuf, dan sekarang menjadi perpustakaan umum. Semula beliau diasuh oleh Ummu Aiman, wanita dari Habasyah yang menjadi budak ayahnya. Sedangkan wanita yang pertama kali menyusui beliau adalah Suwaibah, wanita yang menjadi budak Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Hasan bin Thabit menceritakan, saat itu usiaku 7 atau 8 tahun. Aku sudah bisa memahami apa yang aku dengar. Aku mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara keras dari atap bangunan. Hai orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang Yahudi berkumpul, ia ditanya, ada apa? Orang itu menjawab, malam ini bintang tanda kelahiran Muhammad muncul. Ibnu Ishaq menulis, Ibnu Ishaq, ketika Muhammad lahir, Aminah, ibu Rasulullah, mengirim pesan kepada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, cucu ayah telah lahir, lihatlah. Abdul Muthalib pun datang untuk melihat. Aminah menceritakan kepada Abdul Muthalib semua yang dialaminya saat mengandung janin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib menggendong Rasulullah lalu membawanya masuk Ka'bah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Setelah itu dibawanya bayi itu kepada ibunya. Kemudian Abdul Muthalib mencari wanita yang bisa menyusui Muhammad. Beliau disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad bin Bakri, yaitu Halimah binti Abu Zu'aib. Saudara-saudara beliau susuan adalah Abdullah bin Haris, Hadisah bin Haris, dan Huzaifah binti Haris. Halimah menceritakan, aku, suamiku, dan seorang bayi kami yang masih menyusu bersama sejumlah wanita dari Bani Sa'ad berangkat mencari anak susuan. Saat itu musim kemarau dan kami dilanda paceklik. Malam hari kami sulit tidur sebab bayi kami sering menangis karena kelaparan. Kami tidak punya makanan sehingga ASI yang keluar pun sangat sedikit. Kami berharap hujan segera turun dan ada jalan keluar. Kami berangkat mengendarai seekor keledai dan seekor unta yang keduanya sudah dimakan usia. Selain tua, makannya pun kurang tercukupi sehingga jalannya sangat lambat. Akhirnya kami tiba di Makkah. Teman-teman wanita seperjalanan selalu menolak Muhammad yang masih bayi ketika tahu bahwa dia anak yatim. Begitu juga aku, karena kami berharap imbalan yang banyak dari ayah bayi yang kami susui. Kami tidak bisa berharap dari ibu dan kakek si bayi. Beberapa waktu kami di Makkah, semua wanita di rombongan kami telah mendapat bayi susuan kecuali aku. Rombongan pun sepakat untuk pulang. Aku berkata kepada suamiku, aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi susuan. Aku akan terima bayi yatim tadi. Suamiku menjawab, tidak apa-apa, semoga anak itu membawa berkah bagi kita. Aku menemui keluarganya dan menyampaikan kesiapanku. Aku membawanya ke rombongan yang sudah siap pulang. Sungguh aku menerima bayi itu karena tidak ada bayi susuan lain. Aku terkejut ketika aku menyusuinya. Tiba-tiba ASI yang keluar dariku sangat lancar dan banyak. Bayi itu menyusu sampai kenyang, juga anakku sendiri. Akhirnya keduanya bisa tidur dengan pulas, padahal sebelum malam itu bayi kami selalu menangis dan tidak bisa tidur. Keajaiban lain ditemui oleh suamiku ketika ia mendekati unta kami yang sudah kurus kering. Ia melihat kantong susunya penuh, padahal sebelumnya tidak mengeluarkan setetes susu pun. Ia memarahinya dan kami meminumnya sampai kenyang. Malam itu kami semua bisa tidur dengan nyenyak. Pagi harinya suamiku berkata, demi Tuhan, sungguh kamu telah menerima bayi yang membawa berkah. Mudah-mudahan, jawabku singkat. Setelah itu kami berangkat pulang.
bersama bayi itu, aku naik ke keledai yang sudah tua. Aku terkejut ketika keledai tua kami ini bisa berjalan cepat. Bahkan keledai lain tidak bisa menandingi. Sampai-sampai teman-teman berkata, "Tunggu kami Halimah, bukankah itu keledai kamu kemarin?" Aku jawab, "Iya." Mereka berkata, "Pasti ada sesuatu yang terjadi pada keledaimu." Kami tiba di kampung sore hari. Tidak ada tanah yang lebih tandus dari tanah perkampungan kami. Aku terkejut saat kambing-kambingku pulang dari tempat gembalaan dengan kantong susu yang penuh. Padahal kambing-kambing penduduk yang lain sama sekali tidak berisi susu. Karena tidak ada rerumputan yang bisa dimakan. Sampai-sampai orang menyuruh para penggembala kambing mereka untuk menggembala di tempat gembalaan kambing-kambingku. Warga kami terus mendapat rezeki yang tidak kami sangka sebelumnya. Sampai akhirnya Muhammad berusia 2 tahun dan aku menghentikan susuannya. Ia tumbuh tidak seperti anak-anak lain. Usianya belum 2 tahun. Ia sudah mau makan makanan selain susu. Kami mengantarkan Muhammad yang berusia 2 tahun ke ibunya. Meskipun kami itu sangat ingin anak itu tetap bersama kami. Kami yakin anak itu membawa berkah. Aku berkata kepada ibunya, kami berharap anak ini tetap bersama kami. Kami khawatir lingkungan maka akan memberikan pengaruh buruk bagi pertumbuhannya. Kami terus memohonnya hingga ibunya mengabulkan. Lalu kami pulang. Suatu hari Muhammad sedang bermain dengan anak kami di belakang rumah. Tiba-tiba dengan berlari ketakutan anak kami mengadu. Ibu, ayah Muhammad ditangkap 2 orang laki-laki berpakaian putih. Dia ditidurkan, lalu perutnya dibuka. Kedua orang itu mengeluarkan sesuatu dari perut Muhammad. Aku dan suamiku bergegas ke belakang rumah. Kami mendapati Muhammad berdiri sendirian dengan wajah yang pucat. Kami mendekapnya, memeluknya. "Apa yang terjadi, Nak?" Dia menjawab, "Saya didatangi 2 orang laki-laki berpakaian putih. Saya ditidurkan, lalu mereka membelah perut saya. Mereka mengeluarkan sesuatu dari perut saya." Kami mengajaknya masuk rumah. Suamiku berkata, "Aku khawatir anak ini kerasukan jin, sebaiknya antarkan saja pada keluarganya sebelum dia menjadi gila." Kami ke Mekah mengantarkan Muhammad kepada ibunya, Aminah. Aminah berkata, "Loh, ada apa ini? Dulu kamu merengek-rengek, menangis untuk membawa anak ini. Sekarang kamu mengantarnya ke sini." Aku menjawabnya, "Saya rasa sudah cukup dan saya takut terjadi apa-apa terhadap Muhammad. Karena itu saya antarkan ia kepadamu." Aminah berkata, "Saya tidak percaya. Bukankah itu sifatmu? Jujurlah kepadaku." Dia terus mendesakku agar mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya aku ceritakan peristiwa yang terjadi dan kekhawatiran kami. Aminah berkata, "Saat aku mengandungnya, ada cahaya terang yang keluar dari perutku. Dari cahaya itu aku bisa melihat istana Basra di wilayah Syam. Aku juga merasa ringan seakan tidak sedang hamil. Saat dia lahir, saat tangannya menyentuh alas tidur, kepalanya mendongak ke langit." Halimah meninggalkan rumah Aminah yang penuh dengan kesedihan karena berpisah dengan Muhammad. Lalu Muhammad semakin tumbuh dengan besar. Akhirnya dia menikah dengan Khadijah, putri bangsawan yang juga majikannya. Setelah beberapa hari pernikahan itu, ibu susu Muhammad, Halimah, datang kepadanya mengadukan musim kemarau dan paceklik yang menimpa perkampungannya. Rasulullah memberitahu Khadijah, maka Khadijah memberikan 20 ekor kambing dan 20 ekor unta untuk dibawa pulang oleh Halimah. Halimah sangat senang dan bahagia ketika mendengar kabar bahwa Muhammad, anak susuannya itu, menjadi Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Suatu hari Halimah berangkat meninggalkan kampungnya untuk bertemu anak susuannya itu, Nabi Muhammad. Melihat kedatangan ibu susuannya, Rasulullah langsung melepaskan kain serbannya, menggelarnya di tanah untuk menyambut kedatangan ibu susuannya itu. Rasulullah sangat memuliakannya sampai para sahabat yang belum mengenal Halimah keheranan. Seorang di antara mereka bertanya kepada orang di sampingnya, "Siapa wanita ini?" Setelah diberitahu bahwa wanita itu adalah Halimah, ibu susu Rasulullah, barulah orang tersebut paham.
Begitulah kecintaan dan rasa hormat Rasulullah kepada ibu susuannya. Saatnya berpisah, manis pahit kehidupan telah dialami Halimah. Tentu semua itu ada akhirnya. Ia meninggal di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Allah meridhoinya dan menempatkannya di surga Firdaus. Wallahu alam.